Perempuan ini seorang guru, tapi hatinya tergerak untuk mendorong masyarakat di Kepulauan Seribu untuk mulai peduli dan menyelamatkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu dari kepungan sampah dan kerusakan lingkungan. Nah, apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Maharia. Bu Maharia, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Anda berasal dari mana? Lahirnya di Pulau Panggang, tapi sekarang tinggal di Pulau Pramuka. Pulau Panggang, Pulau Pramuka itu adanya di mana? Di Kepulauan Seribu, Mas. Pulau Seribu, Kepulauan Seribu ya? Ya, Kepulauan Seribu. Baik, pekerjaan sekarang? Guru. Guru, masih tetap menjadi guru? Masih aktif guru. Sudah berapa lama jadi guru? Sejak 96. Panggilan Bu Mamah ya? Iya, iya. Oke, Bu Mamah. Ya. Saya mengundang Anda ke sini bukan untuk bercerita tentang kegiatan sebagai guru, tapi sebagai penggerak masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Jadi boleh cerita sedikit apa yang Anda lakukan di Kepulauan Seribu untuk menyelamatkan ya kepulauan itu dari kerusakan akibat lingkungan yang tidak diperhatikan. Kalau guru kan biasanya aktif di kegiatan kepramukaan. Nah, di satu ketika itu Taman Nasional bikin program namanya Model Desa Konservasi. Ketika membangun lembaga sentra penyuluh konservasi pedesaan, ujuk-ujuk saya ditunjuk sama peserta di situ untuk jadi ketua. Ya sudah gitu kan, terima dulu. Nah, dari terima dulu itulah baru kemudian mencoba belajar. Ini maunya Model Desa Konservasi ini seperti apa. Ada di tahun itu di 2006 awal ya. Baru setelah itu tahun 2007 ada kegiatan penanaman mangrove, Mas Andi. Itu juga saya belajar lagi ya untuk menanam mangrove seperti orang-orang lah. Ya dari sana sebenarnya dari 2007 baru tumbuh kecintaan, menanam ini menarik gitu ya, menanam mangrove ini menarik. Tapi dilalahnya gitu 2007-2008 itu Jakarta banjir bandang. Kemudian yang terjadi di kami itu adalah banjir sampah, Mas Andi. Dan mangrove yang kami tanam di 2007 itu habis. Hancur. Ya. Akibat sampah dari Jakarta. Ya, dari daratan Jakarta. Kami sebutnya daratan karena KTP kita kan Jakarta, Mas Andi. Oh iya, sama-sama warga Jakarta ya, tapi Jakarta Kepulauan. Nanti Anda cerita ya, bagaimana situasi dan kondisi sebelum Anda kemudian menjadi penggerak, pegiat seperti sekarang ini, bagaimana kondisi? Karena saya dengar sebelum itu, waduh, pulau-pulau di sana dikepung sampah. Ya. Tapi kita stop sampai di sini dulu, kita lihat liputan berikut ini. Masyarakat Kepulauan Seribu, daerah khusus ibu kota Jakarta, mengenal Maharia sebagai seorang guru sekaligus pegiat lingkungan. Maharia mengabdikan dirinya dalam kegiatan pelestarian lingkungan sejak tahun 2006. Maharia mengajak warga untuk memilah sampah, mendaur ulang sampah, membuat lubang biopori, menanam mangrove, serta kegiatan lainnya. Wanita asli Kepulauan Seribu ini juga mengajak wisatawan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam Kepulauan Seribu. Bu Maharia tidak henti-hentinya mengajak warga pulau untuk bekerja sama untuk memilah-milah sampah. Awal mula sampah-sampah itu dibuang di sembarang tempat. Sekarang kita masyarakat bisa milah-milah. Yang sampah-sampah nasi itu kita buatkan pupuk, dan sampah-sampah plastik kita kumpulkan dibawa ke rumah hijau didaur ulang. Dalam kegiatan penanaman mangrove, banyak rintangan yang dihadapi. Di antaranya adanya sampah kiriman dan ombak. Untuk mengatasi ombak, penanaman mangrove dilakukan secara berumpun. Jutaan pohon mangrove telah ditanam Maharia, warga, relawan, dan pengunjung. Adanya pohon mangrove ini mampu melindungi sejumlah pulau dari abrasi. Saat ini terdapat 36 relawan aktif di Rumah Literasi Hijau. Bersama Maharia, mereka berkeliling sekitar Pulau Seribu untuk memerangi sampah dan mengedukasi masyarakat
maupun tamu yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Kegiatannya biasanya kan setiap anggota itu dari rumah ngumpulin sampah plastik, terus kita timbang, kita pilah. Dari pilah terus kita masukkan ke mesin. Terus membuat tokik dari residunya. Yang sering kita lakukan sih biasanya nanam mangrove, mulung sampah plastik. Mungkin ada panggilan tersendiri namanya. Mahariah berharap dengan apa yang dilakukan bersama warga dapat memberi kontribusi pada pelestarian alam dan untuk menjaga bumi. Bu Mama, sebenarnya Anda ini lahir di mana? Di Pulau Panggang. Jadi Anda asli Asli. dari Pulau Panggang itu. Iya. Nah, boleh cerita nggak di masa lalu Anda, Iya. bagaimana situasi dan kondisi kerusakan lingkungan di Kepulauan Seribu itu? Masa kecil saya sebetulnya indah ya, karena ada rumahnya di tepi pantai, terus bapak suka bawa kita anak-anaknya itu ikut nyari ikan gitu, pasang jaring, deket-deket aja dan ikannya banyak banget. Oke. Jadi kalau kita diajak pagi gitu pasang jaring, kemudian sore kita udah bisa ambil. Tahun berapa itu? Itu tahun saya lahir tahun 69, jadi sekitar tahun 70-an lah usia saya SD gitu. Nah, setelah masuk SMP dan SMA itu perubahannya drastis. Apa yang terjadi? Misalnya terumbu karangnya udah rusak, kemudian kan ada muncul mata pencarian baru yang diadopsi dari luar, misalnya Apa misalnya? jaring troll, yang kayak jaring-jaring besar kayak gitu, yang kemudian nyeret Seluruh karang-karang ya, juga keangkut itu. dan itu kita bisa lihat dari nelayan itu tidak lagi seperti waktu zaman bapak saya gitu, naruh jaring di pinggir pantai terus kemudian sorenya bisa diambil, tapi harus lebih jauh lagi gitu cari ikan. Karena ikan sudah tidak ada sekitar situ lagi karena terumbu karang rusak. Nah, karena saya basisnya guru ya mikirnya tentang bagaimana cara mengubah masyarakat melalui cara guru kan, ceritanya itu gitu Mas Andi. Dan saya lihat ada dua gitu sasaran yang paling gampang saya dekatin. Pertama karena saya perempuan dan kedua karena saya guru anak-anak. Jadi dua itu yang saya dekatin. Kaum perempuan dan anak-anak. Iya. Nanti Anda ceritakan program apa yang Anda jalankan ya. Tapi saya ingin tahu dulu untuk mendapat gambaran ya, kerusakan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Kepulauan Seribu ini akibat tadi ya masuknya teknologi atau cara menangkap ikan yang berbeda dengan cara yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya. Ini kan pengaruh luar ini luar biasa. Dampaknya apa bagi masyarakat waktu itu dengan kerusakan terumbu karang, selain harus mencari ikan lebih jauh, tapi apakah secara ekonomi juga terasa? Ya, terasa banget. Jadi mereka harus cari lagi cara-cara lain untuk hidup ya. Misalnya mereka mulai menanam rumput laut, apapun lah yang bisa dilakukan. Sampai kemudian yang paling ekstrim itu ya ngambil kulit kima raksasa. Kima itu apa ya? Kima itu kerang besar gitu yang bisa dimakan isinya. Dan kemudian kulitnya bisa dipakai buat bikin lantai ya, bikin lantai. Nah itu sampai pada batas itu. Padahal itu kan termasuk satwa langka ya, satwa langka di sana. Jadi kima gigas itu udah langka banget dan sampai pada batas itu gitu. Dan itu memang diperparah ya, memang diperburuk sama kebiasaan kita membuang sampah sih sebetulnya langsung ke laut. Dan seperti di mana-mana ya Mas Andi sebetulnya kita dulu tuh masyarakat Pulau Panggang misalnya waktu saya di sana ya pantai itu dibelakangin. Akibatnya buang kotoran ya ke belakang kan. Asumsinya kan buang kotoran ke belakang. Iya. Nanti cerita apa yang Anda lakukan ya dan perubahan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.